Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bolo-bolo dulur-dulur dengan Rakloen. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Di hadapan saya sudah ada sekotak paket. Ini berisi satu lontong. Di sini ada sayur dan kerupuk. Ya. Hidangan ini masih dipersembahkan oleh ibu-ibu yang punya acara. Ini hari keempat kalau nggak salah, berarti masih ada 3 hari lagi. Nanti saya masih akan menyantap hidangan dari ibu-ibu. Ya nggak apa-apa, ini luar biasa. Segera akan saya santap. Paling suka lontong dibanding nasi, saya paling suka lontong. Makanya ini kesempatan untuk berbuka dengan lontong. Saya potong dulu. Bismillah. Ya, padat banget. Masih hangat lontongnya. Kayaknya habis lah ini, nggak jadi itu pakai sayur. Habis begitu dipotong ternyata nggak terlalu besar, sudah segini. Nanti kalau kurang ini saya makan, kalau enggak ya apa kata nanti lah. Sayur yang tradisi di kampung kami seperti ini, ketika hidangannya lontong biasanya gandengannya sayur. Ini seger banget seperti ketika ketupatan ya. Bismillah, saya tuang. Wow, kuah sudah meluncur, diikuti dengan apa saja nih kelihatan dari luar: wortel, buncis, tempe, tahu, apalagi yang belum terbaca. Oh, ada kulit, ada cecek juga. Kami menyebutnya cecek, di kampung kami kerap disebut cecek. Beberapa hari ini memang saya tidak masak atau sedikit masak, karena selama masih menghadiri acara ini, otomatis saya pulang selalu membawa bingkisan, selalu membawa ya buatangan. Karena tidak mungkin disantap di lokasi, mengingat sekarang bulan puasa, otomatis dibawa pulang. Makanya selalu ada ini yang saya bawa. Dan ini akan berlangsung sampai nanti hari ke-7, insya Allah. Ya, ini hidangan yang saya bawa dari sana, otomatis saya manfaatkan untuk berbuka puasa. Begitu. Yang mau masak gimana? Orang saya sendirian. Dulu masih ada emak, memang masak sesuai selera emak, saya ngikut. Biasanya begitu. Jadi kalau emak bertanya, mau masak apa le? Ke bukongko. Wis terserah emak. Pokoknya apa sing bisa dimakan ya makan. Apa yang disuka emak pasti saya suka. Karena pada dasarnya saya memang tidak menolak semua jenis makanan. Pokoknya saya lumrah dipangan wong wis mlebu wae nang wetengku. Itu saya. Jadi saya orangnya nggak rewel. Apapun yang dihidangkan, apapun yang disajikan pasti akan selalu saya santap dengan senang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ada emak, biasanya setiap kali menjelang buka puasa selalu masak bareng-bareng gitu ya. Sekitar jam 4 sudah mulai. Jadi pagi harinya sudah belanja di Melijo atau titip ke pasar atau apapun lah. Jadi ketika sudah mulai waktunya masak, kami berdua ada di dapur untuk ya mengolah hidangan-hidangan tertentu yang saat itu memang direncanakan untuk disantap pada saat berbuka puasa. Ya begitulah aktivitas saya sehari-hari. Jadi banyak ilmu yang sudah tertanam di kepala saya dari emak terkait dengan masakan apapun ya. Selama itu biasa kami santap setiap hari, yaitu yang saya kuasai. Masakan-masakan tradisional, masakan-masakan kampung. Kalau masakan-masakan ala Eropa yang namanya berbahasa asing itu saya memang tidak bisa masak itu. Kenapa tidak bisa ya? Karena nggak pernah belajar. Kenapa nggak pernah belajar? Ya kebetulan kami tidak terlalu menyukai makanan-makanan semacam itu. Ini makanan-makanan tertentu saja yang kami mau, termasuk mau. Jadi ya
tidak ada keinginan untuk bikin sendiri lah, mencoba bikin sendiri, enggak. Cukup selama ini memang hanya masakan kampung, masakan yang umum lah dimakan oleh orang deso seperti saya ini. Insya Allah saya bisa. Hikmah berjalan dari sekian puluh tahun, saya ikut terlibat di dapur bersama Mak. Apalagi ketika situasi darurat, misalkan saat itu Mak sedang dipanggil untuk masak di rumah tetangga, kerabat, atau siapapun yang sedang ada perhelatan, otomatis di rumah kan saya harus menyiapkan masakan sendiri. Minimal yang mau saya makan, atau kalau sempat ada request dari Mak untuk masak ini ya sudah. Seleranya biasanya sama. Kebetulan masakan dari tangan Mak itu cocok sekali dengan lidah saya. Dari situ saya bisa tahu, oh takaran bumbunya seberapa, memasaknya harus bagaimana, itu saya jadi tahu. Berdasarkan ilmu itulah akhirnya terhidang sesuatu di meja karya saya. Pengalaman itu juga yang pada akhirnya membuat saya jatuh cinta pada dunia kuliner. Bukan sekadar memasak, tapi saya melihat kuliner itu lebih luas lagi. Jadi mikir lebih dalam lagi. Kok bisa sih makanan ini beda-beda rasa dengan beda-beda bumbu? Dulu yang memadu padankan siapa yang pertama kali gitu ya. Nggak usah dibahas lah, yang penting jadi tahu, oh ternyata tidak ngawur. Jadi tidak asal cemplung-cemplungin bahan, cemplung-cemplungin bumbu, tapi perlu dipikir takarannya, jenisnya dan lain-lain, agar apa spesifikasi nama itu jadi benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Namanya kari ya bumbunya ini, nggak boleh ada bumbu yang ini mungkin gitu ya. Saya rasa semua sudah tahu tentang itu, dan itu kemudian saya pahami bahwa tidak boleh asal masak. Kalau masaknya ya wes pokoknya ganjel perut ya wes nggak masalah. Tapi kalau memang keinginannya untuk mendalami, memahami benar jenis masakan tertentu, ya otomatis saya harus mengetahui secara detail bumbu-bumbunya, cara mengolahnya dan lain-lain. Itu yang saya lakukan selama ini. Itu saja kalau gitu, selanjutnya pergi londong gua. Emang konsepnya begini ya. Ada yang mungkin sempat komentar, makanya cinta ini dise, gue ngomong. Ya memang konsepnya makan sambil bicara. Kadang-kadang nyuap, kadang-kadang taruh sendok, terus kemudian ngomong. Gitu aja. Saya selesaikan ini dulu, saya habiskan. Ketemu lagi insya Allah besok dengan cerita-cerita yang berbeda. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.